Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repan Mulyawan dari Angkatan 1, Kelompok 2, peserta Latsar CPNS 2025. Di sini saya akan menarasikan pengalaman belajar asinkronus ya, agenda kedua pada hari ke-7. Substansi dan proses pembelajaran. Asinkronus adalah kebalikan dari sinkronus. Dalam pembelajaran asinkronus, ini adalah metode yang lebih fleksibel dan santai. Asinkronus adalah bentuk pembelajaran biasanya yang disampaikan dalam media e-learning, rekaman, video, podcast, atau sumber PDF yang bisa diunduh. Memberikan peserta lebih banyak waktu untuk meninjau konsep. Pembelajaran asinkronus itu memungkinkan siswa untuk meninjau catatan dan tugas sambil berjalan. Metode pembelajaran asinkronus itu memperhitungkan siswa yang belajar dengan kecepatan yang berbeda. Mereka yang mungkin ragu untuk menyampaikan pendapat di kelas atau mungkin mengikuti kelas dari lokasi yang berbeda. Hal ini juga memberi mereka lebih banyak waktu untuk melatih pemahaman mereka terhadap materi dan memastikan mereka juga siap untuk pembelajaran selanjutnya atau ujian. Memungkinkan peserta untuk berdebat dan berdiskusi secara damai. Dalam pengalaman belajar asinkronus ini, peserta itu dapat menggunakan forum diskusi daring untuk berbagi dan belajar dari teman-temannya. Dengan demikian, peserta itu berkesempatan untuk mendengarkan pemahaman teman-temannya tentang topik tersebut sambil mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Hal ini juga membantu mereka keluar dari zona nyaman dengan berinteraksi dengan orang lain, mungkin tidak memiliki latar belakang atau pengalaman yang sama. Jalur komunikasi yang terbuka. Dalam lingkungan pembelajaran asinkronus, peserta itu yang kesulitan terutama dengan topik tertentu dapat langsung mendapatkan bantuan tanpa harus menunggu sesi kelas berikutnya. Hal ini membuat mereka tetap terlibat dengan materi pelajaran sekaligus membantu instruktur membangun budaya pembelajaran yang inklusif, yang melibatkan semua orang tanpa memandang perbedaan, baik dari latar belakang, kemampuan, sama statusnya. Skalabilitas. Pembelajaran asinkronus ini dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Artinya, pembelajaran ini dapat digunakan oleh individu maupun kelompok dengan skala berapapun. Hal ini menjadikannya ideal untuk program pelatihan instansi yang melibatkan banyak peserta di lokasi yang berbeda, atau instruktur yang ingin meningkatkan skala pembelajaran mereka serta jumlah siswa yang dapat mereka ajar sekaligus. Tugas membaca. Tugas membaca ini di mana Widya Iswara dapat memberi karyawan mereka tugas membaca untuk mengajarkan mereka kebijakan, prosedur, atau praktik terbaik. Tugas membaca bagus karena saat informasi dibaca oleh peserta pelatihan, mereka akan merasa seolah-olah mereka memperoleh informasi itu sendiri, dan mungkin lebih mudah untuk mengingat informasi ini. Dengan adanya tugas membaca ini, memungkinkan untuk menemukan rasa tanggung jawab dan juga sikap mengerjakan sendiri. Demikianlah pemaparan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.